Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Zainal Arifin, SSI, MSI, FMED, sebagai dosen pengampu mata kuliah Praktikum Fisika Radiologi Diagnostik dan Radioterapi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bunga Tanjung Apeliasari. Di sini saya akan memaparkan hasil praktikum yang kelima yang dilakukan di RSUD Dr. Adiatma MPH atau RSUD Tugurejo mengenai quality control dan juga treatment planning system. Harapan saya dengan pemaparan video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai tujuan praktikum. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama memahami prosedur dan juga teknik yang digunakan dalam melakukan quality control terhadap peralatan Cobalt 60. Yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi parameter-parameter yang diuji dalam quality control untuk memastikan bahwa mesin Cobalt 60 dapat beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu mempelajari cara merancang rencana pengobatan yang efektif dan juga aman menggunakan sistem perencanaan pengobatan atau TPS. Baik, selanjutnya di sini ada alat dan bahan yang digunakan pada saat praktikum. Yang pertama yaitu ada Cobalt 60, kemudian ada rangkaian eh, peralatan perangkat lunak dan juga perangkat keras pada meja operator Cobalt 60, di mana akan digunakan untuk pemantauan saat melakukan quality control. Kemudian alat selanjutnya ada perangkat lunak dan juga perangkat keras yang terdapat pada meja TPS Cobalt 60. Kemudian ada juga peralatan penunjang seperti water phantom dan juga ion chamber sulfurimeter. Selanjutnya terdapat metodologi praktikum yang kita lakukan yaitu dengan penyampaian materi dari pemateri yang berada di rumah sakit mengenai quality control dan juga treatment planning system, di mana untuk uh, materi penyampaian quality control itu meliputi definisi dan tujuan QC di rumah sakit, kemudian terdapat tahapan pelaksanaan QC atau plan, do, check, dan juga act. Kemudian ada alat dan metode QC yang digunakan. Kemudian yang terakhir ada contoh penerapan QC di berbagai layanan di rumah sakit. Kemudian untuk penyampaian materi selanjutnya yaitu ada penyampaian materi mengenai treatment planning system, di mana terdapat definisi dan tujuan TPS di rumah sakit, kemudian ada peran dan tugas TPS, kemudian ada keterampilan dan juga pengetahuan yang harus dimiliki saat melakukan TPS, kemudian terdapat materi interaksi TPS dengan pasien dan keluarga, selanjutnya ada etika dan profesionalisme TPS, dan yang terakhir contoh kasus dan simulasi TPS. Baik, di sini merupakan hasil dan juga pembahasan quality control, di mana quality control pertama yang dilakukan yaitu pengujian safety dan mekanik pada Cobalt. Di sini pengujian ini dilakukan merupakan pengujian harian, di mana prosedur yang dilakukan yaitu pada safety ada door interlock dan juga radiation room monitor. Di radiation room monitor ini terdapat pengecekan audiovisual monitor, di mana toleransi dari pengujian safety itu peralatannya harus dapat berfungsi dengan baik. Kemudian pengujian yang dilakukan dengan frekuensi harian selanjutnya yaitu mechanical laser, di mana yang pertama terdapat pengujian distance indikator atau ODI dengan toleransi plus minus 2 mm, kemudian pengujian posisi isocenter, toleransinya plus minus 1 mm, kemudian prosedur cek berkas lapangan, toleransinya plus minus 2 mm, kemudian prosedur cek kolimator saat berputar, toleransinya plus minus 1 mm, dan juga yang terakhir divergensi pergerakan vertikal atau longitudinal,
lateral dan juga jarak terjauh dari meja pemeriksaan dengan toleransinya yaitu plus minus 2 mm. Di mana dapat kita lihat bahwa tabel saat ini menunjukkan beberapa komponen pada pesawat Cobalt 60 yang harus dilakukan tes setiap hari untuk mengetahui jaminan kualitas harian, di mana pengecekan pada setiap hari ini dapat dilakukan karena adanya ketidakstabilan berkas terhadap waktu. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat ketepatan dan ketelitian dosis yang diberikan pada pasien itu sangat mempengaruhi efektivitas pengobatan atau perlakuan terapi. Dan pada ruangan monitor radiasi serta monitor audiovisual itu juga harus berfungsi dengan baik, karena hal ini berkaitan dengan keamanan pasien dan juga orang sekitar di ruangan radiasi, sehingga tetap terjaga keamanannya. Kemudian, seperti yang sudah disebutkan tadi, pada Cobalt 60 itu juga terdapat laser, di mana laser ini itu berfungsi untuk menentukan titik isosenter pada pasien dan juga kedalaman tumor atau kanker pada tubuh pasien yang disesuaikan dengan data treatment planning system dan juga simulator. Dan untuk mengecek fungsi dari laser atau ODA itu dengan meletakkan kertas milimeter blok pada couch, kemudian kita harus mengusahakan agar kertas itu tidak bergeser, bisa dengan cara diplester ataupun dengan menggunakan perekat pada ujung-ujung kertasnya. Kemudian dapat membuat titik-titik pada kertas milimeter sesuai acuan posisi senternya, lalu memposisikan laser pada ketinggian pada permukaan kertas milimeter dan menghidupkan lampu ODA, serta memeriksa indikator ODA, di mana nanti dapat menunjukkan angkanya itu berapa, kemudian dapat mencatat pada quality routine check paper. Kemudian dilakukan juga pemposisian crossword atau field itu pada titik kertas milimeter juga dengan memeriksa laser longitudinal dan sagital dan juga mencatat pergeserannya pada kertas quality routine check paper atau indikator dengan jarak parameternya yaitu tidak melebihi 2 mm. Jika melebihi 2 mm maka harus dilakukan tindakan untuk penataan kembali untuk mekanikal lasernya. Baik, selanjutnya ada pengujian dosimetri yang dilakukan secara bulanan, di mana untuk parameter yang diuji dalam pengujian dosimetri untuk Cobalt 60 merupakan dosimetri relatif dan juga dosimetri absolut sesuai dengan standar yang diacu. Untuk pengukuran tersebut dapat berupa persentase deep dose atau PDD, kemudian ada tisu error ratio, dan kemudian ada tisu phantom ratio, di mana di RSUD daerah Adiatma MPH atau RSUD Tugurejo itu menggunakan dosimetri absolut dengan pengukuran berupa PDD. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai hasil dan pembahasan treatment planning system. Baik, yang pertama yaitu perencanaan dan pelaksanaan perlakuan. Sesuai dengan skema yang terdapat pada layar, maka langkah yang harus diperhatikan dalam tahap perencanaan perlakuan itu antara lain yang pertama terdapat informasi pasien atau patient information, di mana ini sangat diperlukan untuk membuat perencanaan teleterapi. Informasi ini sangat penting seperti volume target tumornya, kemudian letak tumor, dosis total yang harus diberikan, dan juga arah penyinaran yang dapat dilakukan. Informasi pasien ini biasanya diperoleh melalui pemeriksaan radiation onkologis. Kemudian data tersebut diperoleh melalui beberapa prosedur diagnosis.
Kemudian memperoleh data tersebut itu dapat kita sebut sebagai tumor localization. Dengan melalui informasi pasien tersebutlah, maka petugas medis yang bertugas pada bagian radiologi atau radioterapi ini akan membuat perencanaan perlakuan penyinaran terhadap seorang pasien. Kemudian selanjutnya ada teknik perlakuan atau treatment teknik, di mana ini merupakan salah satu pemilihan teknik perlakuan untuk mendesain pancaran radiasi atau rencana penyinaran sehingga nantinya distribusi dosis yang diterima pasien itu akan sesuai dengan keperluan. Artinya tumor akan menerima keseragaman dosis yang tinggi, sedangkan bagian lainnya atau organ etris di sekitar tumor tersebut itu akan menerima dosis yang minim. Kemudian selanjutnya ada trial setup, kemudian juga ada simulasi dan juga verifikasi. Eh, ini dilakukan pada di atas kertas dengan perencanaan perlakuan itu mungkin akan dibuat eh, oleh bantuan oleh dokter, di mana untuk trial setup ini untuk melakukan pengujian terhadap kemungkinan dilakukannya rencana perlakuan tersebut, kemudian eh, itu dilakukan dengan beberapa pengalaman sebelumnya yang dapat digunakan sebagai pembanding rencana perlakuan yang dibuat. Kemudian untuk prosedur verifikasi, itu terhadap kebenaran penentuan arah penyinaran. Kemudian verifikasi dapat dilakukan jika terlebih dahulu telah dilakukan simulasi terhadap pasien, guna memastikan kebenaran data volume target dan juga lokasi tumor pasien. Simulasi itu dilaksanakan dengan menggunakan alat yang disebut dengan simulator. Kemudian selanjutnya terdapat persetujuan medis atau medical approval, di mana jika kegiatan sebelumnya atau 3 langkah sebelumnya itu telah dilakukan dengan lengkap, maka sebelum memulai pelaksanaan perlakuan itu diperlukan persetujuan medis atau medical approval, di mana ini akan dikeluarkan oleh dokter setelah memperhatikan hasil pada ketiga langkah sebelumnya. Bila persetujuan itu tidak diperoleh, maka pasien harus kembali melalui prosedur yang pertama atau patient information. Dan bila kemudian ditemukan bahwa teleterapi tidak sesuai untuk dilakukan, maka pasien dikembalikan ke langkah medical decision. Tapi bila persetujuan medis itu telah diperoleh, maka barulah dilakukan langkah selanjutnya. Kemudian yang kelima terdapat perhitungan dosis atau dosage calculation, di mana di langkah terakhir ini yang harus dilalui dalam perencanaan penyinaran adalah perhitungan dosis. Perhitungan dosis yang dimaksud itu terdapat pada perhitungan dosis yang harus diberikan atau given dose, agar dosis yang sampai ke tumor sesuai dengan dosis tumor yang telah direkomendasikan oleh dokter. Given dose dan waktu penyinaran dapat dilakukan dengan beberapa cara sesuai dengan teknik penyinaran yang perhitungannya telah dilakukan dan juga seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu eh, pelaksanaan perencanaan terapi tumor. Untuk pelaksanaan terapi menggunakan pesawat Cobalt 60 ini dengan teknik penyinaran SSD atau jarak sumber dari permukaan jaringan. Pada teknik penyinaran SSD standar ini kedudukan sumbernya terhadap permukaan kulit pasien dipertahankan selalu tetap. Untuk mencapai hal tersebut, maka kedudukan pasien harus digeser. Penyinaran dengan teknik ini dapat dilakukan dengan menggunakan satu medan radiasi atau beberapa medan radiasi. Gambaran umum tentang sistem perencanaan dan pelaksanaan perlakuan terapi atau treatment planning system yang dilakukan di unit radioterapi dapat diperlihatkan dalam gambar diagram alur proses perencanaan dan pelaksanaan terapi, di mana dari informasi pasien ini uh, menuju ke teknis standarnya, kemudian setelah itu melakukan simulasi dan verifikasi, kemudian memperhitungkan dosis yang akan diberikan kepada pasien, kemudian melaksanakan uh,
penyinaran dengan mereview atau check up secara berkali-kali atau di sini tertuliskan 10 kali, kemudian dapat melanjutkannya ke penyinaran yang terakhir. Kemudian eh, pada setelah medical decision dapat eh, dilanjutkan ke terapi yang lainnya. Sehingga kesimpulan yang diperoleh dari praktikum pada rumah sakit yang pertama yaitu pengendalian kualitas atau QC untuk peralatan Cobalt 60, di mana QC itu secara teratur dilakukan untuk memastikan keakuratan dan juga keandalan peralatan. Dan untuk prosedur dan teknik QC yang baik itu harus mengikuti protokol dan panduan yang telah ditetapkan agar terjamin konsistensi dan efektivitasnya. Kemudian kesimpulan yang kedua, QC Cobalt 60 memerlukan pengujian terhadap beberapa parameter yang penting untuk memastikan mesin beroperasi sesuai standar. Parameter pengujian pada Cobalt 60 pada praktikum ini yaitu yang pertama pengujian safety dan mekanik pada Cobalt yang dilakukan dengan frekuensi harian, kemudian terdapat juga pengujian dosimeter yang dilakukan secara bulanan. Dengan melakukan QC secara teratur terhadap pengujian ini, keselamatan pasien dapat terjaga, efektivitas pengobatan terjamin, dan juga kepatuhan terhadap standar dan regulasi terkait dapat terpenuhi. Kemudian kesimpulan yang ketiga, yaitu dalam membuat rencana pengobatan yang efektif dan aman untuk pasien kanker, maka TPS mengintegrasikan data pencitraan pasien, parameter pengobatan, dan juga perhitungan dosimetri untuk menghasilkan rencana terapi yang rinci. Hal utama pada TPS yaitu lokalisasi tumor yang akurat, terapi konformal, dan juga optimasi dosis. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau banyaknya kekurangan dari presentasi saya dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.